Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Triyanti Nurjanah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang statistika. Apa itu data? Data adalah kumpulan fakta, angka, atau deskripsi yang dikumpulkan dari observasi atau pengukuran. Contoh data ada pada tabel. Contoh yang pertama yaitu data kualitatif. Data kualitatif ini berupa kategori. Contohnya pria, wanita, atau sangat setuju. Kemudian terdapat data kuantitatif atau berupa angka. Contohnya tinggi 170 cm atau nilai sebesar 85. Apa itu variabel? Variabel adalah karakteristik atau atribut dari objek yang memiliki nilai bervariasi antar objek tersebut. Contoh ada pada tabel. Contoh variabel kualitatif itu adalah warna rambut dan kualitas baik atau buruknya. Kemudian contoh variabel kuantitatif adalah tinggi badan, berat badan, nilai ujian, dan harga. Kemudian lanjut pada skala ukur atau skala pengukuran. Skala pengukuran ini didefinisikan sebagai sistem klasifikasi untuk mengukur atau mengkategorikan data variabel yang menentukan operasi matematis dan statistik apa yang bisa dilakukan. Skala ukur terdiri dari 4 jenis, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama adalah skala ukur nominal, yaitu kategori tanpa urutan, hanya label untuk membedakan. Contohnya seperti jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kemudian warna, merah, biru, hijau, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ordinal, yaitu kategori dengan urutan atau peringkat, tapi jarak antar peringkat tidak bisa diukur. Contohnya tingkat kepuasan, seperti sangat tidak puas, atau puas. Kemudian nomor 3 yaitu interval, yaitu memiliki urutan dan jarak yang sama, tapi tidak ada nol absolut atau nol tidak berarti ketiadaan. Contohnya suhu Celcius atau Fahrenheit, kemudian tahun. Selanjutnya yang keempat adalah rasio, yaitu yang paling lengkap. Dia memiliki urutan, jaraknya sama, dan nol absolut. Nol berarti ketiadaan. Contohnya tinggi badan, berat badan, usia, dan jumlah uang. Selanjutnya adalah ukuran
Pemusatan terdiri dari min, median, dan modus. Yang pertama adalah min atau rata-rata. Min atau nilai rata-rata dapat dicari menggunakan rumus min sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Contohnya, didapat data yaitu 3, 5, dan 7. Maka kita dapat cari min sama dengan jumlah seluruh data yaitu 3 ditambah 5 ditambah 7 dibagi banyaknya data terdiri dari 3 data. Maka 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Sehingga nilai rata-rata dari data tersebut adalah 5. Yang kedua adalah median atau nilai tengah. Median adalah nilai yang berada tepat di tengah setelah data diurutkan. Jika jumlah data ganjil, ambil nilai tengah. Tetapi jika jumlah data genap, maka rata-rata dua nilai tengah tersebut adalah mediannya. Contohnya, ini merupakan data genap, terdiri dari angka 6, 4, 8, dan 2. Kemudian data diurutkan terlebih dahulu menjadi 2, 4, 6, dan 8. Dari keempat angka tersebut, yang berada di tengah adalah angka 4 dan angka 6. Maka mediannya adalah 4 ditambah 6 dibagi dengan 2 sama dengan 10. Sehingga median dari data tersebut adalah 10. Yang ketiga adalah modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Contohnya adalah diketahui data yaitu 2, 3, 3, 5, dan 7. Modus dari data tersebut adalah 3 karena angka yang paling sering muncul atau nilai yang paling sering muncul adalah angka 3. Ini merupakan unimodal atau terdiri dari satu modus. Selain unimodal atau hanya satu modus, data juga bisa bimodal atau terdiri dari dua modus atau multimodal, yaitu lebih dari dua modus. Selanjutnya, ukuran penyebaran atau standar deviasi. Apa itu standar deviasi? Standar deviasi menunjukkan seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Jika standar deviasi kecil, data berkumpul di sekitar rata-rata. Namun, jika standar deviasi besar, maka data tersebar jauh. Berikut ini adalah rumus standar deviasi. Ini adalah contoh soal dari perhitungan standar deviasi. Diketahui data nilai ujian adalah 70, 75, 80, 85, dan 90. Hitung standar deviasinya. Langkah pertama, kita menghitung min atau rata-ratanya terlebih dahulu. Didapat rata-rata sebesar 80. Kemudian kurangi tiap data dengan min.
Data yang pertama sampai data yang ke-5 dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Setelah menghitung selisih dari data dengan rata-ratanya, langkah selanjutnya adalah mengkuadratkan setiap selisih data-data tersebut. Kemudian, jumlahkan nilai selisih yang telah dikuadratkan sebelumnya, sehingga didapat total kuadrat selisih tersebut adalah 250. Langkah selanjutnya adalah membagi total kuadrat tadi dengan jumlah data, yaitu 250 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 50. Langkah selanjutnya, akar kuadratkan, maka diperoleh standar deviasi adalah akar dari 50, yaitu 7,07. Sehingga standar deviasi yang didapat adalah 7,07. Artinya, penyebaran data nilai ujian sekitar kurang lebih 7 poin dari nilai rata-ratanya. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Salsabiliania Kartika Maha. Kalian semua bisa panggil aku Caca. Saat ini aku kuliah di jurusan Teknik Elektro dengan NPM 2415031 Setelah kalian belajar tentang statistika, sekarang kalian akan belajar tentang peluang. Yuk, kita mulai belajarnya. Apa sih yang kalian ketahui tentang peluang? Bagaimana hal ini dapat didefinisikan? Apa yang dimaksud dengan peluang? Sebut saja dengan P, yang dimana merupakan peluang suatu kejadian adalah banyaknya cara yang terjadi dibagi total semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Beberapa hal yang harus diketahui agar dapat memahami teori peluang, antara lain percobaan dan ruang sampel.
Percobaan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Contohnya adalah melempar dadu, melempar uang koin, dan lain-lain. Sedangkan ruang sampel adalah semua kemungkinan yang dapat muncul pada suatu percobaan, dinotasikan dengan S, dan jumlah anggota ruang sampelnya dinotasikan dengan NS. Contoh ruang sampel dari percobaan melempar satu buah dadu, yaitu jumlah mata dadu yang muncul bisa saja 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan jumlah anggota ruang sampelnya adalah 6. Kebalik. Ada pun 2 kondisi peluang, yaitu kondisi saling lepas dan kondisi tidak saling lepas. Untuk mengilustrasikan kedua konsep ini, kita akan menggunakan ruang sampel dalam percobaan pelemparan sebuah dadu. Ingat bahwa ruang sampel berisi semua kejadian yang mungkin. Dalam percobaan pelemparan sebuah dadu, kita melihat total ada 6 kejadian yang berbeda. Dua kejadian dikatakan saling lepas apabila peluang kejadian A dan B muncul secara bersamaan adalah 0. Mari gunakan ruang sampel kita untuk mengilustrasikannya. Katakanlah kita memiliki 2 kejadian A dan B. Peluang kejadian A adalah peluang muncul mata dadu ganjil. Peluang kejadian B adalah peluang muncul mata dadu genap. Kita amati ada 3 kejadian muncul mata dadu ganjil dari total keseluruhan 6 kejadian. Sehingga kita dapatkan peluang kejadian A adalah 3/6. Di sisi lain ada 3 kejadian muncul mata dadu genap dari total keseluruhan 6 kejadian. Sehingga kita dapatkan peluang kejadian B juga 3/6. Tidak ada satupun mata dadu ganjil yang sekaligus genap. Dengan kata lain, peluang kejadian A dan B muncul secara bersamaan adalah 0. Setelah memahami kejadian saling lepas, kita akan lanjutkan pembahasan pada 2 kejadian yang tidak saling lepas. 2 kejadian dikatakan tidak saling lepas apabila memungkinkan untuk muncul secara bersamaan. Jika kita membuat diagram Venn, kejadian A dan kejadian C saling beririsan. Pada 2 kejadian yang tidak saling lepas, peluang kejadian A dan C muncul secara bersamaan tidak sama dengan 0. Mari gunakan ruang sampel kita untuk mengilustrasikannya lagi. Katakanlah kita memiliki 2 kejadian A dan C. Peluang kejadian A adalah peluang muncul mata dadu ganjil. Peluang kejadian C adalah peluang muncul mata dadu lebih dari 2. Kita amati, untuk mata dadu ganjil ada 3 kejadian. Dari total keseluruhan 6 kejadian. Sehingga kita dapatkan peluang kejadian A adalah 3/6. Di sisi lain, untuk mata dadu lebih dari 2 ada 4 kejadian. Dari total keseluruhan 6 kejadian. Sehingga kita dapatkan peluang kejadian C adalah 4/6.
Ada 2 mata dadu ganjil yang lebih dari 2. Ada 2 mata dadu yang merupakan kejadian A sekaligus merupakan kejadian C, yaitu mata dadu 3 dan mata dadu 5. Dengan kata lain, peluang kejadian A dan C muncul secara bersamaan. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya CAHYA Cahya AMY Ami SHAFIRA Safira dengan NPM 2415031043. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang statistika dan peluang, yaitu ada contoh kasus dan penyelesaiannya. Baik, yang pertama terdapat contoh kasus statistika yang dimana tentang analisis nilai ujian, yaitu nilai ulangan siswa, yang dimana soalnya itu nilai ulangan matematika 10 siswa adalah 60, 70, 75, 80, 85, 90, 70, 75, dan 80, yang dimana ditanyakan tentang A. rata-rata, B. median, dan C. modus. 765 dibagi 10 menghasilkan 76,5. Kemudian kita mencari median, yang dimana urutan datanya adalah 60, 70, 70, 75, 75, 80, 80, 80, 85, 90. Karena data genap 10, mediannya yaitu data kelima ditambah data keenam dibagi 2, yaitu 75 ditambah 80 dibagi kedua, menghasilkan 77,5. Selanjutnya terdapat modus, yaitu nilai yang paling sering muncul adalah 80 karena 80 seringkali banyak muncul. Contoh selanjutnya yaitu ada kasus peluang yang dimana terdapat peluang hujan, yang dimana dari data cuaca dalam 20 hari terakhir hujan turun selama 6 hari. Tentukan peluang hujan pada hari berikutnya, yang dimana di sini ada penyelesaiannya, yaitu peluang hujan sama dengan jumlah hari hujan dibagi dengan jumlah hari pengamatan, yaitu 6 dibagi 20, sehingga menghasilkan 3/10. Selanjutnya terdapat soal median, yaitu data jumlah pengunjung toko selama 8 hari, yaitu 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, dan 75. Yang ditanya yaitu tentukan median, yang dimana ditanya tentukan median, sehingga penyelesaiannya yaitu median sama dengan data keempat ditambah data kelima dibagi 2, yaitu 55 ditambah 60 dibagi 2, yaitu menghasilkan 57,5. Selanjutnya terdapat soal lain yaitu modus, yaitu data penjualan roti, yaitu terdapat 20, 25, 20, 30, 25, 20, 35. Yang ditanya itu tentukan modusnya, yaitu penyelesaiannya dengan angka yang paling sering muncul, yaitu dengan angka 20. Kemudian ada soal 4 yaitu jangkauan atau range, di mana data tinggi badan yaitu 150, 152, 155, 158, 160. Yaitu tentukan jangkauan, yang dimana penyelesaiannya itu adalah jangkauan sama dengan nilai terbesar sama dengan nilai dikurang nilai terkecil, yaitu 160 dikurang 150 sama dengan 10 cm. Kemudian terdapat soal selanjutnya yaitu ada peluang kelereng. Dari kantong terdapat 6 kelereng merah dan 4 kelereng hijau, yaitu jika diambil satu kelereng secara acak, berapa peluang mendapat kelereng hijau. Dengan penyelesaian yaitu jumlah kelereng sama dengan 6 dibagi 4 sama dengan 10, dan peluang hijau yaitu 4 dibagi 10 sama dengan 2/5. Kemudian terdapat soal 6 yaitu peluang kartu, di mana contoh kartu diambil dari kartu bernomor 1 sampai 10, yaitu tentukan peluang terambil kartu bilangan ganjil, yaitu penyelesaiannya bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, yaitu terdapat 5 kartu. Kemudian ada jumlah kemungkinan yaitu 10. Kemudian ada peluang 5 dibagi 10 sama dengan 1/2. Kemudian ada soal nomor 7 yaitu ada peluang 2 kejadian, yang dimana sebuah kotak dilempar 1 kali, berapa peluang muncul gambar atau angka. Dengan penyelesaian yaitu koin memiliki 2 sisi yaitu gambar dan angka.
peluang gambar atau angka 2 bagi 2 sama dengan 1. Kemudian ada soal selanjutnya yaitu peluang tidak terjadi. Dalam kotak terdapat 3 bola merah dan 7 bola biru. Tentukan peluang tidak mendapatkan bola merah, yaitu penyelesaiannya dengan cara tidak merah juga bola biru sama dengan 7. Jumlah bola sama dengan 10. Peluangnya yaitu 7 dibagi 10 sama dengan 7/10. Kemudian ada soal selanjutnya yaitu rata-rata dan kesimpulan, yang dimana data nilai ulangan IPA 6 siswa yaitu 65, 70, 75, 80, 85 dan juga 90, yaitu tentukan rata-rata dan kesimpulannya yaitu penyelesaian dengan cara 65 dibagi 70 dibagi 75 bagi 80 bagi 85 bagi 90 menghasilkan 465, yaitu banyak data 6 sehingga rata-ratanya adalah 465 dibagi 6 sehingga 77,5. Kemudian ada soal selanjutnya itu adalah data waktu tempuh ke sekolah itu ada 25, 30, 20, 35, 30, 40, 25 menit, sehingga penyelesaiannya itu dengan cara urutan data 20, 25, 25, 30, 30, 35, 40. Jadi jumlah data sama dengan 7 dengan median data keempat. Kemudian ada selanjutnya yaitu modus lebih dari 1, yang dimana data jumlah buku yang dibaca siswa itu 2, 3, 4, 3, 5, 2, 4, 3, dimana tentukan modusnya. Dimana penyelesaian dengan cara angka 3 muncul paling sering, modus 3. Kemudian ada soal 4, statistik dan toko, di mana jumlah pengunjung toko selama 5 hari itu 120, 150, 130, 140, 160, di mana tentukan rata-rata pengunjung per hari. Yang dimana ada penyelesaiannya yaitu jumlah 120 ditambah 150 ditambah 130 ditambah 140 tambah 160 sama dengan 700. Rata-ratanya yaitu 700 bagi 5 sama dengan 140 orang. Kemudian ada contoh peluang permen, yaitu terdapat 8 permen jeruk, 5 permen stroberi, 7 permen anggur. Nah, jika diambil 1 permen secara acak, tentukan peluang mendapatkan permen stroberi dengan cara jumlah permennya itu ditambah semua menghasilkan 20, sehingga peluang stroberinya itu 5 dibagi 20 sama dengan 1/4. Kemudian ada peluang koin 2 kali, di mana sebuah koin dilempar 2 kali, tentukan peluang muncul gambar 2 kali dengan penyelesaian peluang gambar sekali sama dengan 1 dibagi 2 dengan peluang gambar 2 kali sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Kemudian ada peluang dalam kelas. Di sebuah kelas terdapat 12 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Jika dipilih satu siswa secara acak, tentukan peluang terpilih siswa perempuannya, yang dimana penyelesaiannya itu adalah jumlah siswa 12 tambah 18 dibagi sama dengan 30, yang dimana 18 dibagi 30 sama dengan 3/5. Kemudian ada soal 8, peluang cuaca, di mana dalam 30 hari hujan turun selama 9 hari. Tentukan peluang tidak hujan pada suatu hari, di mana tidak hujan itu sama dengan 30 dikurang 9 sama dengan 21 hari. Yang dimana peluangnya itu adalah 21 hari dibagi 30 sama dengan 7/10. Kemudian ada rata-rata penjualan, di mana tuh penjualan minuman di kantin tuh selama 6 hari tuh ada 50, 60, 55, 65, 70, 60, yang dimana tuh tentukan penjualan per hari, dimana jumlahnya itu 50, 60, 55, 65, 70, 60, dimana sama dengan 360 dibagi 6 sama dengan 60 botol. Kemudian ada data jumlah pengunjung perpustakaan itu ada 30, 40, 35, 50, 45, 40, 40, dimana ada tentukan median dan modus, yaitu penyelesaiannya dengan cara urutkan datanya yang menghasilkan median ke 4.